Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang di channel Wisnu Suma. Di video ini kita akan bahas mengenai integrasi sistem Mocha Post dengan aplikasi accounting berbasis cloud, yaitu journal.id. Namun sebelum kita mulai, pastikan kita sudah memiliki account di Journal dan juga account di Mocha. Jika belum, Anda bisa klik link di deskripsi yang sudah kami sediakan, lalu registrasikan diri Anda dan ikuti semua form yang harus diisi sampai selesai. Jika sudah siap, bisa lanjutkan video ini. Dan pastikan jika Anda sudah subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah support channel ini. Well, step awal, kita akan login terlebih dahulu di aplikasi Mocha dan juga journal.id. Dan pastikan untuk login user di aplikasi Mocha, gunakan email owner yang terdaftar di Mocha. Jika tidak, maka nanti jurnal akan melakukan blok penolakan koneksi. Baik, langkah awal yang harus kita siapkan adalah kita harus melakukan setup awal terlebih dahulu. Setup awal terlebih dahulu itu berada di daftar akun. Di daftar akun nantinya kita akan siapkan terlebih dahulu akun-akun yang sudah ataupun yang akan kita konekkan dengan Mocha. Yang paling terpenting kita harus siapkan terlebih dahulu adalah account untuk payment. Di Mocha kita memiliki beberapa payment. Kita akan coba buka terlebih dahulu di sisi payment. Oke, di sini Mocha memiliki beberapa koneksi payment. Dan nantinya jika sudah aktif, secara otomatis ketika ada payment, dia akan melakukan pencatatan atas penerimaan dari payment tersebut. Maka dari itu kita harus siapkan terlebih dahulu. Dan biasanya di sini terjadi untuk payment-payment berbentuk payment gateway seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus siapkan akunnya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan buat akunnya terlebih dahulu. Lalu yang terakhir saya akan kelompokkan akun tersebut. Baik, di sini kita punya beberapa jenis payment, ada payment gateway dan juga nanti kita akan buatkan juga untuk payment-payment menggunakan edisi. Pastikan edisi tersebut hanya digunakan di outlet tersebut saja. Artinya ketika nanti kasir memiliki payment yang menggunakan debit card ataupun credit card yang memiliki perbedaan bank, tetap untuk pencatatannya kami sarankan sesuai dengan debit yang dipakai atau edisi yang dipakai. Oke, maka banknya pun juga nanti kita akan tambahkan dan kita sesuaikan. Oke, kita akan tambahkan terlebih dahulu seperti biasa. Oke, di sini kita juga sudah tambahkan beberapa bank yang kita gunakan. Intinya ini merupakan bank yang digunakan di entity yang kita miliki. Oke, jadi saat ini kita sudah setup paymentnya terlebih dahulu. Ada payment yang masuk ke dalam BCA, Mandiri, dan sebagainya. Dan juga ada payment gateway. Oke, langkah yang kedua yang harus kita siapkan juga dari sisi tax gratuity. Dan normalnya kalau seandainya kita bicara restoran atau cafe, kita gunakan pajaknya PB1, maka saya akan siapkan terlebih dahulu. Dan lain juga ada gratuity, di sini biasanya digunakan untuk service charge. Baik, kemudian jika sudah, kita akan coba lihat dari sisi pendapatan. Oke, di sini pendapatan kita bisa masukkan nantinya pendapatannya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dalam hal ini jurnal memberikan account default, namun account ini masih kita bisa rename atau perbaiki.
Oke, saya rasa cukup untuk setup awal di bagian chart of account. Lalu kita akan pindah ke bagian daftar lainnya. Di daftar lainnya di sini kita akan gunakan yang pertama tagging. Tagging ini fungsinya untuk memisahkan transaksi di outlet tertentu. Dalam hal ini misalkan satu entity memiliki banyak cabang atau banyak outlet. Maka untuk membedakan transaksi salesnya kita gunakan tag untuk membedakan transaksinya. Dalam hal ini saya akan contoh membuat satu tag namanya Oke, di sini kita akan ambil contoh di outlet Kemang. Kita buatkan tag. Jika nanti punya beberapa outlet, maka kita tinggal tambahkan saja tagnya. Oke, yang kedua, jika kita memiliki beberapa outlet, maka yang diperlukan biasanya adalah gudangnya atau warehouse-nya atau pengambilan barangnya nanti dari mana. Dan itu kita bisa menambahkan gudangnya di bagian produk. Lalu di sini kita bisa gunakan buat gudang baru. Oke, lalu saya akan buatkan saja untuk menyimpan stok yang ada di outlet Kemang. Oke, nantinya pun jika kita memiliki beberapa cabang atau warehouse, di sini juga kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Disclaimer, jurnal yang kita gunakan saat ini adalah paket yang Enterprise atau Enterprise Plus, di mana fitur tersebut hanya muncul untuk paket yang Enterprise ke atas, specifically untuk warehouse dan juga nanti bundling produk. Oke. Untuk setup awal di jurnal saya rasa seperti itu, maka kita akan pindah ke bagian add-on. Oke, kita tinggal klik visit jurnal App Store. Lalu kita tinggal cari saja add-onnya yaitu Mocha. Oke, lalu langkah selanjutnya kita install aplikasi Mocha tersebut. Oke, lalu silakan izinkan. Oke, setelah itu kita tinggal klik saja buka Mocha POS Connection. Oke, di sini kita bisa langsung untuk menambahkan pengaturan baru. Oke, di sini yang saya jelaskan di awal, jika kita menggunakan email login Mocha bukan dengan owner email yang terdaftar di Mocha, maka secara otomatis jurnal akan memblok, menolak koneksinya. Namun jika sudah kita login dengan owner di aplikasi Mocha, maka langkah selanjutnya kita tinggal allow saja apa yang akan kita koneksikan. Oke, di sini kita tahu AWP adalah nama kita. Oke, nama kita di sini adalah AWP. Oke, lalu di sini kita punya satu outlet namanya Hati K-pop 1. Oke, kita tinggal klik saja. Oke, langkah yang awal yang kita harus setup adalah di sini nanti ada nama pengaturan. Nama pengaturan ini sebetulnya tidak ada pengaruhnya untuk ke jurnal, namun hanya untuk lebih spesifik melihat outlet mana saja. Dan di sini ada tanggal awal. Tanggal awal ini kita bisa melakukan sync data transaksi start dari tanggal awal. Oke, disclaimer, ini hanya bisa untuk 1 bulan terakhir. Namun jika ada kebutuhan untuk mengkonekkan 2 bulan ke belakang, itu bisa dikomunikasikan kepada tim integrationnya atau bisa ke tim implementationnya. Oke, di sini saya akan coba backdate sampai 1 bulan ke belakang untuk mengambil data transaksinya. Oke, di sini juga ada nama pelanggan default, namanya adalah Mocha POS Hati K-pop 1 sesuai dengan nama outletnya. Walaupun di Mocha kita bisa menambahkan user, namun ataupun kita bisa menambahkan pelanggan, namun secara otomatis data yang akan tersync ke jurnal nantinya dia akan menembak ke satu account saja ataupun ke satu default pelanggan saja. Oke. Kemudian di sini nanti kita punya tag tadi untuk spesifik outletnya untuk memisahkan data transaksi, maka saya akan pilih di outlet Kemang. Dan juga di sini untuk gudangnya, untuk tidak tercampur dengan gudang pusat, saya akan gunakan outlet Kemang. Oke, langkah awal seperti itu. Jika sudah oke, direview kembali dan
kita bisa klik selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya data yang harus kita siapkan adalah di sini ada monitoring persediaan barang. Oke, maksud dari monitoring persediaan barang ini adalah di Mocha dia memiliki fitur untuk inventory. Jadi jika produk-produk yang ada di Mocha yang dimonitor stoknya ingin sama juga dimonitor di jurnal, maka ini bisa diaktifkan. Oke, lalu nanti jika setup awal, jurnal akan meminta untuk metode persediaannya menggunakan harga rata-rata atau FIFO. Di sini di setup terlebih dahulu. Namun jika ini tidak kita aktifkan, kita bisa gunakan untuk stok datanya adanya di jurnal. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ada plus minus mana yang harus kita pilih gitu ya. Apakah better lewat jurnal atau dua-duanya bisa dipakai untuk inventory sistemnya. Oke, ini balik lagi kami serahkan kepada user. Namun kalau saya sebagai implement spesialis, saya akan sarankan gunakan stok yang ada di jurnal untuk laporan keuangannya, gitu ya. Jadi data yang akan masuk ke dalam aplikasi jurnal hanyalah barang yang terjual saja. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini nanti ada sinkronisasi harian otomatis. Jika ini tidak diaktifkan, maka untuk sinkronisasi data transaksi kita harus lakukan secara manual. Namun jika ini kita aktifkan, maka kita akan set waktunya terlebih dahulu. Di sini jam berapa secara otomatis data tersebut akan di-sync. Oke, normalnya ketika tutup toko, misalkan di jam 12 malam, di sini kita bisa gunakan waktunya ke 23.50 atau more than gitu ya. Ini kita tinggal set saja. Oke, jadi nantinya setelah jam 11:50 data transaksi yang sudah terjadi di Mocha nanti akan termigrate secara otomatis. Oke. Lalu langkah yang kedua di sini ada nama produk. Nama produk yang akan masuk ke Mocha, nama produk yang ada di Mocha nantinya akan masuk ke jurnal dengan menggunakan prefix atau suffix. Nah, di sini ada awalan dan akhiran. Oke, jadi nanti produknya akan memisahkan sesuai dengan outletnya. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Bisa dipilih mau kita gunakan awalan atau akhiran. Itu tergantung dari kebutuhan. Ataupun di sini mau kita ganti namanya, misalkan kita ganti saja K-pop 1 juga bisa, atau hati K-pop juga bisa kita sesuaikan dengan nama yang awal. Itu juga nggak apa-apa. Oke, hati K-pop 1. Ini biar sama semuanya. Oke, kemudian di sini nanti ada sinkronisasi transaksi dengan nama produk. Oke, yang dimaksud adalah seperti ini. Jika ada transaksi yang sebelumnya sudah nama produknya sudah ada di jurnal, namun tidak sengaja itu kita hapus produk yang ada di jurnal, maka nanti kita bisa sinkronisasi lagi dengan nama produknya. Jadi nanti jika tidak ada nama produk di jurnal, maka Mocha akan menembakkan kembali nama produknya. Jadi saran saya gunakan saja nanti sinkronisasi transaksi dengan menggunakan nama produk. Sehingga setiap nama produknya sama antara Mocha dengan jurnal, secara otomatis dia akan menembak transaksinya. Namun jika tidak sama, normalnya dia akan melalui proses error terlebih dahulu. Maka dari itu saya lebih sarankan gunakan saja untuk sinkronisasi dengan nama produk. Oke. Jika sudah, kita bisa cross check terlebih dulu. Oke, jika oke kita bisa lanjutkan kembali. Oke. Langkah selanjutnya di sini ada pemetaan akun. Pemetaan akun ini khusus untuk pemetaan dari produknya tadi. Oke, jadi produk tersebut jika ada penjualan nanti kita bisa mengakui sebagai apakah dia pendapatan minuman, makanan, itu bisa disesuaikan. Namun secara otomatis data yang tadinya sudah kita siapkan dari Mocha ke jurnal itu secara otomatis akan masuk ke dalam akun penjualan ini. Jika kita mau memapping ulang lagi produk A misalkan masuk ke kategori pendapatan makanan, produk B masuk ke kategori pendapatan minuman. Nantinya kita harus re-import lagi dari jurnal. Oke, yang pertama kita harus import dulu sync master datanya terlebih dahulu. Mocha yang produk Mocha yang sudah ada nanti kita akan migrate dari sistem terlebih dahulu. Jika ada perubahan nanti kita tinggal export datanya lalu kita update lagi nama produknya. Oke, dan di sini akun pembeliannya juga secara default saja dijadikan beban pokok pendapatan normal.
Oke, di sini nanti jika kita menggunakan teks atau gratuity di sini, oke, saat ini saya tidak menggunakan itu. Jadi kalau kita lihat di bagian pajak di sini tidak kita aktifkan. Namun jika aktif nanti biasanya jurnal akan meminta setiap ada teks tersebut diakui sebagai apa. Tadi misalkan ada PB1 atau ada service charge seperti itu kurang lebihnya. Nah di sini karena kita tidak aktifkan, kita lupakan terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita bisa lanjutkan ke step keempat. Lalu yang terakhir adalah pemetaan payment gateway-nya atau payment dari transaksi Moka-nya nanti. Oke, di sini ada OVO, e-wallet, GoPay, Dana dan lain sebagainya yang barusan kita sudah siapkan. Di sini kita bisa langsung saja pilih ke OVO. Oke, di sini OVO sudah siap. GoPay. Oke. Oke, di sini kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, selesai. Jika sudah, boleh direview kembali. Jika sudah oke, kita bisa langsung klik buat koneksi. Oke, selesai. Ini merupakan langkah step kita untuk melakukan koneksi outlet Moka ke jurnal. Oke, jika kita memiliki outlet tambahan lagi di sini, oke, saat ini saya hanya punya satu koneksi outlet. Jika kita tambahkan lagi, nanti di sini kita bisa menambahkan koneksi baru. Oke, namun di sini kita punya kuota untuk free dari jurnal memberikan satu koneksi dari Moka. Namun jika ada penambahan connection itu nanti bisa ditanyakan ke tim sales kami untuk mengenai biayanya. Oke. Kita akan lihat terlebih dahulu data apa saja yang sudah ada di Moka. Di sini kita akan lihat dari segi library. Jadi di sini ada item library. Jadi saat ini saya hanya punya 2 produk saja untuk mempermudah koneksinya dan juga nanti kita punya modifier. Oke. Lalu nanti di sini taxes kita nggak gunakan, diskon juga nanti kita nggak gunakan, promo dan sebagainya kita gunakan gitu ya. Lalu di sini juga kita sudah punya report sales, di sini ada transaction-nya. Oke, jadi bagaimana untuk cara mengkoneksikan transaksinya? Step awal yang harus dilakukan adalah kita konekkan terlebih dahulu untuk sinkronisasi master data. Oke, master data yang akan connect ke jurnal apa saja? Yang pertama adalah produknya terlebih dahulu. Yang kedua, nama kontaknya atau kontak pelanggannya. Tadi baik lagi, karena di awal kita sudah set default account Mokanya, jadi hanya satu untuk nama pelanggannya. Tapi kalau kita mau melihat sesuai dengan pelanggannya, saran saya kita tinggal buka saja dari aplikasi Moka. Oke, kita akan mulai awal dari koneksi dari master data terlebih dahulu. Oke, kita sinkronkan sekarang. Ini butuh waktu, mohon ditunggu. Oke, kita kembali lagi. Di sini transaksi ataupun sinkronisasi master data sudah done, selesai. Informasinya adalah di hari Senin tanggal 12 di jam sekian itu dia sudah melakukan koneksi atau sinkronisasi master data. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan sinkronisasi transaksi. Disclaimer sekali lagi, jika nanti kita sudah membuat atau setup di awal, secara otomatis nanti kita set di jam 11.50 tadi, jika kita otomatis nanti kita tanpa mengklik di sini sinkronisasi transaksi, nanti setelah lewat dari jam tersebut otomatis datanya akan sinkron. Nah, karena ini untuk trial contoh, maka saya akan klik connect sinkronisasi transaksinya terlebih dahulu. Oke, yang kita lihat di sini kita sudah punya beberapa transaksi sales, oke, dari transaction-nya atau dari invoice-nya. Oke, ini time untuk narik datanya. Oke, saat ini masih dalam proses untuk sinkronisasi transaksinya. Kita bisa
lihat terlebih dahulu apakah transaksinya sudah running atau masuk ke dalam jurnal. Oke, di sini kita bisa lihat ini merupakan transaksi yang sudah masuk dari aplikasi Moka ke jurnal. Oke, jadi jika kita sudah mengkonekkan, harusnya semua transaksi yang terjadi di Moka otomatis sudah tercatat di jurnal. Untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan integrasi, biasanya di bagian penjualan itu kita tidak perlu melakukan transaksi lagi, karena secara otomatis sudah migrate dari aplikasi POS ke dalam aplikasi jurnal. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini merupakan step untuk melakukan sinkronisasi antara integrasi Moka dan juga integrasi jurnal. Kurang lebih seperti itu untuk cara melakukan integrasinya. Oke. Lalu kita akan coba cross-check terlebih dahulu dari segi produk. Baik, kalau kita lihat di sini kita punya nama produknya. Yang pertama adalah prefix dari nama outletnya terlebih dahulu. Hati K-pop, ini tanda pipa ya. Kemudian ada nama produknya, Hati K-pop Setia, sesuai dengan variannya. Jadi di sini kalau kita lihat di bagian library, di item library, di sini hanya punya 2 produk saja. Oke. Namun di sini punya 4 harga, yaitu ada multiple variannya, gitu ya. Jadi ada beberapa varian. Setelah produk yang akan masuk ke jurnal, nanti dia akan melakukan sync sesuai dengan variannya, nama variannya, gitu ya. Oke, lalu jika di sini nanti ada lalu untuk bagian yang kedua, setelah kita lihat dari item library, kita juga ada modifier di sini. Setiap modifier yang kita gunakan di aplikasi Moka, nanti dia juga secara otomatis akan masuk ke data produk yang ada di jurnal. Oke, kita sambil tunggu. Modifier yang saya buat di sini ada sugarnya ataupun gulanya. Di sini kita gunakan beberapa varian. Jadi ada less, normal, dan much gitu ya. Maka di jurnal pun juga dia akan membuat produk yang sama. Jadi untuk bagian sugar di sini ada much, normal, dan less juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi data yang sudah ada di bagian komponen library secara otomatis dia akan masuk ke aplikasi jurnal. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lalu di bagian kontak juga sama. Kita memiliki satu kontak, namanya adalah default Moka POS. Oke, di sini ada Hati K-pop. Oke, di sini merupakan semua transaksi-transaksi yang sudah melakukan payment secara cash atau payment gateway atau edisi tadi ya. Jadi artinya setiap invoice yang sudah lunas, maka secara otomatis dia akan mengakui sebagai default ke Moka POS customer. Di sini ada Hati Kopi 1. Nah, bagaimana jika ada invoice yang outstanding yang belum dibayarkan oleh customer yang ada di Moka? Nah, di sini dia akan membuat satu name baru ataupun satu pelanggan baru. Namanya adalah nama yang ada di Moka, Billy, dan juga yang ada ditambah pipa emailnya. Jadi kalau di sini kita lihat di bagian customers. Oke, di sini nanti ada customer list. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini ada nama Billy. Oke, ada nama Billy, berikut juga dengan email, nomor telepon, dan sebagainya. Gitu, informasi-informasi yang sudah ada di Moka. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini datanya juga akan masuk ke kontak yang ada di bagian jurnal. Oke, baik. Untuk integrasi Moka dan jurnal kurang lebih seperti itu. Jadi ada tips dan triksnya sebetulnya. Tips dan trik untuk pengguna aplikasi Moka dan jurnal. Baik, yang pertama yang harus saya sampaikan adalah di sini, di bagian produk. Ini merupakan produk krusial yang biasanya terjadi. Oke, jadi jika ke depannya ada modifier baru
atau ada kesalahan nama produk, saya akan sarankan produk yang lama itu diarsipkan saja. Jangan diubah, lebih baik kita tambahkan produk baru saja. Oke, jika ada perubahan produk, nantinya akan ada perubahan juga di jurnal. Dan ini yang akan agak sedikit tricky. Tricky dalam artian banyak transaksi sync yang tidak terjadi, ataupun ada not lain yang menjadi gagal transaksi ataupun gagal sync transaksi. Gitu ya, makanya saya harus menyarankan di awal jika ada perubahan nama yang ada di Moka, lebih baik gunakan atau buat produk baru saja. Lalu produk yang lama itu diarsipkan. Oke, supaya nantinya jurnal akan menerima produk baru lagi. Dan nantinya kalau kita mau melakukan bundling produk, kita harus gunakan produk yang barunya. Dan yang produk yang lama di jurnal bisa kita arsipkan juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bagaimana cara untuk membuat produk tersebut dibundling lagi dan lain sebagainya, mungkin kita akan jelaskan di video-video lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan manfaat dan dapat mempermudah bisnis kita. Dan yang terpenting, stay safe. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga kita tercinta. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.